Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini balik lagi ke episode kita. Hari ini kita memperbincangkan tentang bimbingan agama di bulan Ramadan. Hari ini tepat pada tanggal 21 April 2021, tepat pada hari Kartini ya Bu ya. Dan di bulan puasa ini kita masuk ke hari ke-7. Alhamdulillah. Semoga kita tetap semangat, tetap lancar puasanya dan diberikan kesehatan. Amin. Amin. Kali ini perkenalkan, nama saya Kanata Kia dan kali ini ada narasumber kita yaitu Ibu Yuliatun SAG MSI yang akan memberikan tips-tips anak ketika anak berpuasa gitu. Kan gini ya Bu, kalau anak-anak berpuasa itu kan biasanya masih suka bolong-bolong, atau apalagi anak-anak di usia sekarang kayak males gitu buat berpuasa. Kira-kira gimana sih Bu caranya untuk memotivasi anak sejak dini untuk bisa berpuasa gitu Bu? Bagaimana Bu lihat ini? Ya. Baik, terima kasih Mbak Kana. Iya. Tadi Mbak Kana menyebutkan bahwa ini hari Kartini. Ini ngepas dengan saya ini kebetulan ini anjuran sudah menjadi adat di kampus kita tercinta kita, bahwa setiap untuk hari Kartini kita memakai pakaian adat, tapi adat Kudus ya. Cuma saya nggak tahu ini kategori adat Kudus atau bukan ini ya. Baik, mohon maaf ya. Baik, tadi sudah dimulai Mbak Kana dengan pertanyaan terkait dengan bimbingan puasa untuk anak gitu ya. Iya, seperti yang kita ketahui bahwa dalam Islam salah satu ibadah wajib yaitu dalam bulan Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan gitu ya. Tentu kewajiban di sini hanya disyariatkan kepada mereka yang sudah yang muslim, kemudian yang sudah berakal gitu dan balik gitu kan ya, yang berakal dan sudah balik katakanlah gitu. Sehingga di sini tentunya ketika ada istilah sudah balik berarti ada pengecualian atau ada apa namanya yang tidak diwajibkan umat Islam, yaitu khususnya pada anak-anak ya, termasuk pada mereka yang sakit atau musafir, dan itu nanti pembahasannya beda lagi ya. Nah, sesuai dengan yang ditanyakan Mbak Kana, kita akan khususkan terkait dengan bimbingan puasa untuk anak. Iya, memang semua apa yang menjadi kewajiban atau sesuatu yang disyariatkan kepada kita, semuanya memang baik itu ibadah puasa, ibadah sholat, ataukah ibadah-ibadah lain yang bersifat wajib, yang berhak untuk dihukumkan kepada setiap muslim, itu memang apa namanya, hanya mereka yang sudah masuk usia balik. Sementara usia sebelum balik atau termasuk usia anak-anak itu belum diwajibkan, tetapi meskipun tidak diwajibkan, tetap kita sebagai orang tua ya terutama itu tetap memiliki kewajiban untuk memberikan sebuah pendidikan, untuk memberikan sebuah pembiasaan kepada anak agar mempersiapkan mental mereka ketika mereka nanti sudah saatnya untuk menanggung beban kewajiban, beban syariat. Sehingga anak tidak kaget atau ada semacam baik secara fisik maupun secara mental, dan itu memang harus dilatih, harus dibiasakan ya. Bagaimana Rasulullah sendiri kan ketika beliau memerintahkan untuk ajaklah anakmu sholat ya, di usia 7 tahun sudah dimulai untuk diperintahkan untuk sholat ya. Kemudian ketika usia 10 tahun masih tidak mau sholat, pukullah, tapi ingat di garis bawahi ya, dipukul itu bukan berarti kita memukul asal memukul gitu ya, artinya itu diberi peringatan, minimal misalnya mungkin yang memberikan sebagai sebuah bentuk semacam dicubit ya, tapi jangan sampai meninggalkan cacat atau bekas itu ya, hanya untuk ini aja supaya anak ada semacam sebuah perhatian yang lebih bahwa itu adalah
wajib dan harus kita laksanakan. Tujuannya itu sebagai bentuk mendidik memulai menata mental anak untuk kesiapan secara mental rohani ya, bahwa sehingga ketika si anak saatnya untuk menjalankan kewajiban ibadah sholat itu sudah terbentuk dalam dirinya, sudah secara fisik, psikis maupun rohaninya itu sudah terbiasa dengan kegiatan sholat dan sudah menemukan rasa kesadaran dan kebutuhan bahwa sholat itu adalah kebutuhan kita untuk menghadap, untuk berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Demikian juga dengan berpuasa, ya. Meskipun itu butuh proses, butuh kesabaran orang tua, ya. Jadi dari sisi pendidikan anak dalam bentuk pemberian nasihat secara lisan ataukah dalam bentuk ajakan yang secara santai begitu ya, ataukah dalam bentuk modeling keteladanan langsung, jadi orang tua juga harus berpuasa. Kemudian ataukah dalam bentuk memperlihatkan contoh-contoh aktivitas orang yang berpuasa, ataukah pengkondisian lingkungan, suasana yang kondusif yang sekiranya anak itu sebelum dia mengenal langsung melakukan praktek berpuasa, bagaimana dia itu mengenal lingkungan, oh orang berpuasa itu seperti ini, suasana ya, istilahnya nuansa Ramadan, nuansa orang-orang berpuasa itu bagaimana itu tertanam dalam pengetahuan anak, dalam pengamatan anak bahwa itu sesuatu yang menarik, sehingga anak pun akan dengan mudah untuk menerima ajakan atau perintah untuk berpuasa, gitu ya. Misalnya gini, tapi jadi dalam sebuah keluarga, dalam sebuah keluarga kemudian dalam sebuah masyarakat itu kan kita salah satu yang mungkin ini perlu kita syukuri ya, perlu kita ambil sisi hikmahnya. Memang dalam tradisi masyarakat kita kan keberagamaan dalam hal penyambutan Ramadan, bulan Ramadan itu kan lumayan meriah ya. Jadi di mana-mana saya kira ya di seluruh Nusantara ini ya. Jadi dari 1 minggu bahkan 2 minggu atau 1 bulan sebelumnya itu sudah mempersiapkan. Jadi anak itu sudah terbiasa dengan membiasakan mendengarkan istilah-istilah yang berkaitan dengan kesiapan menyambut bulan Ramadan. Betapa menyenangkannya, betapa asyiknya, betapa meriahnya. Biarpun itu dalam konteks misalnya hal-hal yang bersifat materi, apalagi kalau misalnya anak-anak aktif melihat televisi atau di media-media informasi itu, mereka pun turut memeriahkan. Jadi suasana syiar Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu sudah turut. Dalam ini kita mengambil sisi positifnya, meskipun terutama di media televisi misalnya dengan banyaknya iklan-iklan yang dengan berdalih menyambut Ramadan dengan iklan X, iklan Y, iklan Z itu kan dengan berdalih itu. Meskipun seperti itu, di sisi negatifnya mungkin memang itu ada, tapi di sisi positifnya itu memberikan nuansa kepada si anak untuk mengenal, tidak hanya mengenal istilah puasa, tetapi juga mengenal suasananya. Sehingga anak itu menjadi ada ketertarikan, ada satu hal yang wah ternyata puasa itu menyenangkan, sesuatu yang spesial, sesuatu yang harus kita sambut itu. Itu dulu lah yang pertama. Jadi kita pun sambil ini sambil memberikan pengetahuan, penjelasan yang tentu penjelasannya ya harus disesuaikan dengan usia anak kan, anak usia dini, usia TK, usia SD, itu bagaimana untuk dia menanamkan ketertarikan anak untuk berpuasa. Jadi diawali dari itu tadi dulu, pengkondisian lingkungan, nuansa, suasana, betapa bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan itu sesuatu yang dinanti-nantikan oleh umat Islam, sesuatu yang akan sangat mengasyikkan gitu. Itu pertama ya. Kalau menurut Bu Yuli nih, kira-kira baiknya pada usia berapa sih anak-anak tuh dilatih? Mungkin dari anak masuk TK kah atau dari SD kah? Itu kira-kira baiknya tuh umur berapa Bu melatih anak-anak untuk berpuasa? Iya, sebenarnya untuk dipastikan sejak umur berapa itu
meskipun ada beberapa literatur yang menyebutkan usia antara 4 sampai 5 tahun ya, yang memang umumnya seusia gitu anak-anak juga sudah mau berpuasa. Ada yang kuatnya setengah hari, ada yang sampai jam 10. Tapi ada juga kasus anak yang usia 4-5 tahun itu sudah kuat 1 hari, 5 tahun khususnya. Saya yang sering saya temui itu usia 5 tahun sudah kuat 1 hari, luar biasa itu kan. Dan itu kita harus bersyukur gitu ya, meskipun mungkin kelihatan lelah, tapi yakinlah bahwa itu ada kekuatan ruhaniyah yang tersendiri yang memotivasi mereka sehingga mereka itu bisa. Biarkan Allah, jangan malah dihalang-halangi, kecuali kalau memang kelihatan pucat, keringat dingin atau secara fisik memang tampak tidak memungkinkan, tapi si anak memaksa. Nah, kita harus kasih pengertian bahwa orang berpuasa itu kewajibannya untuk orang dewasa, untuk adik itu sifatnya belajar. Allah juga tidak marah kok kalau untuk belajar itu semampunya, jangan memaksa. Karena beribadah dengan keadaan memaksa, dengan kondisi seperti ini juga tidak dianjurkan dalam agama Islam. Nah, kondisinya seperti itu kan. Jadi anak bisa tidak hanya sekaligus di situ anak berpuasa itu bukan hanya emosional karena ikut-ikutan, karena senangnya, itu juga tidak bagus efeknya nanti kalau beribadah karena secara emosi, nafsu. Nah, tetapi bagaimana ia juga bisa beribadah itu dengan penuh kesadaran emosi, kesadaran diri, kesadaran akal ya, menerima bahwa terkait dengan puasa dan segala pengetahuan tentang puasa begitu. Jadi bisa saja dilatih usia itu tadi 4-5 tahun, tetapi pengenalannya itu sudah sejak anak usia anak usia 1 tahun pun mungkin bukan latih puasa, tapi dikenalkan dengan istilah-istilah. Nah, kadang anak usia 2 atau 3 tahun itu sudah mulai banyak bertanya gitu ya. Kita tidak menyuruh, mungkin kita mengikuti aja, mengalir mengikuti perkembangan apa yang dipertanyakan anak sesuai dengan batas kemampuan daya tangkap dia terhadap fenomena berpuasa di bulan Ramadan. Nah, biasanya kan anak itu kan kalau dia seorang yang, tapi saya kira umum ya, semua anak seperti itu ya Mbak Kana ya. Mungkin Mbak Kana punya adik atau punya ponakan yang seusia begitu, artinya bisa dilihat mungkin umumnya seusia itu sudah mulai banyak bertanya, puasa itu apa, bagaimana, atau misalnya dia tetap makan tapi meskipun dia makan ketika ditawar jajan nggak mau, aku kan lagi puasa gitu kan, meskipun mungkin hanya beberapa waktu gitu ya, dalam satu hitungan jam mungkin ya. Jadi itu enggak apa-apa, diikuti, mengikuti kemampuan anak untuk bertanya sesuai dengan daya tangkap pengetahuan tentang puasa. Nah, mulai diarahkan itu ya memang mulai usia 4 atau 5 tahun. Jadi artinya ayo adek besok puasa ya, ikut sahur. Jadi kalau waktu sahur ya ikut dibangunkan. Jadi biar anak senang, jadi menumbuhkan suasana yang semenyenangkan mungkin gitu ya. Untuk anak supaya anak tertarik. Jadi meskipun puasanya tidak full karena memang belum wajib. Yang penting anak menyambut dengan senang dan ikut termotivasi untuk ikut beribadah puasa. Jadi 4, 5 tahun, 5, 6 itu kalaupun masih setengah hari masih bisa dimaklum, diterima, dipahami gitu ya. Nah, nanti mulai 7 mungkin mulai diarahkan. Adik udah besar atau kakak udah besar, gimana kalau puasanya sudah mengikuti kita misalnya 1 hari atau berapa. Tapi biasanya anak itu kalau dia memang dalam lingkungan keluarga yang kondusif, ya, terus lingkungan teman, lingkungan sekolah, lingkungan TK-nya misalnya juga, itu biasanya dengan sendirinya, aku sudah sehari sekarang puasanya ibu misalnya, disuruh, kadang kalau pengalaman saya itu kadang saya goda untuk mengetahui untuk ngecek gitu ya. Ada masih kecil, nggak puasa setengah hari aja ya, aku kuat tau 1 hari gitu, saya goda. Jadi itu kadang dalam pendidikan itu ya memang antara maju mundur itu ya, artinya kadang kita kasih pancingan supaya melatih anak untuk dia punya kesadaran, punya pemikiran sendiri. Selama itu hal yang positif, saya kira itu baik untuk dilakukan gitu ya. Jadi itu Mbak Kana. Ya Bu, mungkin ini kali ya Bu, kita kasih apresiasi gitu. Ya, betul. Nanti kalau puasa ya, nanti beli ini gitu. Jadi biar mereka termotivasi gitu ya Bu. Iya, tapi jangan terburu-buru ngasih iming-iming kalau anaknya masih oke gitu ya. Ngasih iming itu kalau anaknya sulit. Kalau anaknya sudah. Jadi kita mengikuti irama anak itu
jangan mendahului sesuatu yang nanti berdampak nggak bagus kalau misalnya, betul. karena ya boleh itu sebagai salah satu teknik ya, metode istilahnya pemberian iming-iming, sesuatu yang menyenangkan, boleh, tapi jangan mendahului ketika anak sebenarnya anak sendiri tanpa diiming-iming pun dia sudah mau dengan sendirinya. Kan kadang ada seperti itu, ada macam-macam anak. Makanya disinilah peran orang tua atau khususnya ibu itu ya untuk memahami betul sejauh mana perkembangan daya pengetahuan anak tentang puasa. Kalau anaknya agak ngeraju misalnya, ya bolehlah kita pelan-pelan memberikan sesuatu apa yang dia senangi, ya, jadi sesuatu yang sekiranya membuat anak tertarik untuk berpuasa. Misalnya tadi nanti kalau berpuasa kuat setengah hari, nanti ibu siapkan bukanya, mintanya buka apa kesukaannya, misalnya es krim atau mungkin donat atau apa gitu ya, ya sesuatu yang menyenangkan sehingga anak itu semangat. Jadi itu kemudian tapi tetap harus dikasih pelan-pelan pengertian, kesadaran bahwa berpuasa itu hakikatnya adalah karena Allah, untuk mendapat ridho Allah misalnya. Meskipun tetap reward itu atau apa iming-iming yang menyenangkan itu diberikan begitu. Sama halnya ketika misalnya anak puasa 1 hari jam 10 udah ngeluh, haus atau lapar ini. Nah, itu juga harus ada triknya ya. Kira-kira baiknya gimana tuh? Misalnya di jam 10 anak nih sudah ibu haus gitu. Roncong itu perutnya ya. Sebagai orang tua lebih baik ya nggak apa-apa buka atau bagaimana baiknya? Iya, kalau memang anak kita lihat perhatikan anak itu secara fisik sehat, oke, atau memang kelihatan pucat atau gimana. Kalau kelihatan pucat dan memang keringet dingin, mungkin dia sakit, ya memang ya lebih baik dibukakan aja. Gitu. Maksudnya nggak apa-apa disuruh buka begitu. Tapi kalau anaknya sehat, hanya lemes, tapi lemes dalam arti wajar gitu ya. Mungkin bisa misalnya ayo temani tidur, pakai tidur atau pakai buat aktivitas yang menyenangkan dia. Dalam sebuah hadis juga yang itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, di situ pada suatu hari Rasulullah itu menyampaikan pengumuman kepada penduduk Ansor di sekitar Madinah. Yang isinya itu berpuasalah, wahai warga penduduk, berpuasalah, bagi yang sedang berpuasa lanjutkan untuk berpuasa, bagi yang saat ini belum berpuasa, berpuasalah. Artinya apa? Bagi mereka yang sudah berpuasa lanjutkan, bagi mereka yang belum berpuasa tidak apa-apa, dimulai, misalnya meskipun dimulai jam 9 atau jam 10, berpuasalah dimulai dari sekarang sampai saatnya berbuka puasa. Nah, kemudian ketika itu respon dari masyarakat itu, mereka yang sudah berpuasa, bahkan mereka yang belum berpuasa, dan mereka pun mengajak anak-anak mereka untuk ikut berpuasa. Nah, kemudian di saat mereka, anak-anak mereka mengeluh haus, lapar, kemudian penduduk itu mengajak anak-anak itu bermain ketika zaman itu bermain wall atau bermain mainan apa, dan begitu seterusnya sampai datang waktu berbuka. Nah, ini artinya bahwa Rasulullah sudah mencontohkan bahwa untuk anak-anak sangat dianjurkan untuk dilatih puasa. Kalaupun dalam masa hari puasa itu anak-anak mengeluhkan haus, lapar dan sebagainya, ya disinilah peran kita yang pendamping orang tua atau kasih orang dewasa yang dekat gitu kan, yaitu untuk ya dialihkan pada apakah diajak tidur ataukah diajak kegiatan Ramadan misalnya, mungkin ngaji atau apa, ataukah ajak permainan yang menyenangkan si anak, sehingga anak bisa melupakan perasaannya gitu ya, untuk sampai tiba saatnya berpuasa. Atau bagi si ibu misalnya, gimana kalau kita bersama-sama ini nyiapkan buka puasa misalnya, buat apa aja misalnya kalau sambil ngeluh atau apa. Di sini ibu perut bagaimana mungkin buat cola, buatkan persiapan minuman berbuka atau apa, diajak yang semenyenangkan mungkin gitu, sehingga anak nggak terasa, karena anak itu hakikatnya mudah dialihkan itu ya. Jadi kalau dia punya ngeluh ngereng apa gitu, tinggal pendampingnya punya kreativitas untuk mencoba mengalihkan sesuatu anak supaya dia pecah, katakanlah tujuannya untuk kebaikan kan. Sehingga nanti pada saatnya dia untuk berbuka, nanti dia sudah
oh ternyata nggak terasa sudah datang saatnya berbuka begitu. Jadi itu Mbak Karna ya. Berarti memang peran ibu sangat penting ya, Iya, Bu, ya? iya. Untuk anak, membimbing anak biar dia tuh tahu kalau puasa tuh suatu hal ibadah yang sangat menyenangkan. Pas banget Bu sama Hari Kartini, memang iya. Seorang ibu itu apa ya, harus memiliki kemampuan seorang perempuan ya. gitu ya, seorang perempuan ya. Jadi harus memiliki peran apa namanya madrasah utama bagi seorang anak ya, dalam penanaman nilai-nilai keagamaan itu ya. Karena apa? Karena ibu itu kan umumnya paling dekat dengan anak, benar. Dan itu sudah ada ikatan sejak anak berada dalam rahimnya seorang ibu itu kan. Rahim itu juga sebagai simbol kasih sayang yang bisa diberikan oleh seorang ibu, dan bagaimana itu nanti sebagai apa namanya satu ikatan yang akan menguatkan ikatan antara seorang ibu dengan anak, sehingga di situ bagaimana ibulah yang nanti lebih memahami apa namanya perkembangan anak dan bagaimana cara mendekati anak untuk bisa apa namanya mengikuti apa yang pesan agama yang ingin disampaikan kepada anak gitu. Ya. Baik Bu Yuli, tipsnya sangat bagus sekali buat kita calon ibu dan para ibu. Terus Bu Yuli, kira-kira kalau misalnya kita tidak melatih anak dari usia dini, apakah sangat berpengaruh untuk kedepannya Bu? Kemungkinan besar iya. Meskipun karena ada faktor lain bisa jadi itu akan berbeda gitu ya. Karena tiap individu, tiap anak itu dalam perkembangannya mengalami proses kehidupan yang berbeda-beda dan ada banyak faktor yang nanti akan berpengaruh. Tetapi secara umum memang faktor keluarga, bagaimana pola asuh keluarga, bagaimana upaya orang tua dalam menanamkan nilai-nilai, terutamanya nilai pendidikan agama yang paling utama itu tentu nanti akan berdampak atau akan berpengaruh terhadap apa namanya bagaimana kedepannya anak dalam apa namanya perkembangan kepribadiannya, itu bentukan kepribadiannya. Anak misalnya tidak dibiasakan taunya lah masih kecil ini ben gitu kan. Kadang-kadang yang tidak apa namanya ya mungkin kita tidak menyalahkan ya, karena mungkin kurangnya pemahaman tentang puasa, kurangnya pemahaman tentang pendidikan sebagainya, latar belakang. Itu kita hanya berbicara secara keilmuan itu ya. Jadi tidak menyalahkan, tapi itu fenomena yang harus menjadi pelajaran untuk kita. Ketika misalnya orang tua acuh tak acuh, taunya yang namanya puasa itu wajib ya untuk yang mereka yang sudah balik, atau paling enggak ya udah SMP misalnya ya, atau SD kelas berapa. Kalau masih anak-anak usia 5, 6, 7 tahun, pindah nanti juga saatnya puasa, nanti juga ngerti sendiri tanpa ada upaya untuk mengkondisikan suasana lingkungan yang kondusif untuk menanamkan anak tentang puasa. Ya, tanpa adanya pendidikan, pengenalan, tanpa adanya pelatihan, ya tentu itu nanti anak pun kalau sudah ketika saatnya dia diwajibkan untuk berpuasa akan membutuhkan penyesuaian yang mungkin yang membutuhkan penyesuaian diri yang lebih agak sulit, iya. Apalagi kalau usia 7 tahun misalnya ya, meskipun belum balik tapi itu sudah agak sedikit terbentuk karakternya. Sudah, karena usia SD itu biasanya mulai muncul ini secara sedikit itu muncul sikap-sikap pembangkang gitu ya, sikap memberontak. Iya, benar. Banyak membantahnya gitu ya. Karena kalau usia TK, usia dini sampai 5 tahun itu masih banyak, sampai 6 tahun lah masih banyak nurutnya. Karena kelekatan anak dengan orang tua masih sangat kuat. Tapi begitu usia SD, kelekatan orang tua itu sudah mulai berkurang. Anak sudah mulai tertarik dengan dunianya dia nih, dengan teman-teman sebaya gitu kan. Artinya apalagi kalau ikatannya sudah mulai melemah gitu, dan pada masa emas itu kan masa-masa tadi antara 4 sampai 5 atau maksimal 7 tahun. Tapi kalau sudah usia 8 9 itu masih masuk emas, tetapi artinya untuk pembiasaan itu agak sulit itu ya.
agak-agak sedikit butuh ekstra untuk benar-benar mencari jalan bagaimana anak itu mau gitu, mau jadi sangat aku bisa dikatakan terlambat kalau misalnya anak mulai mengajak anak berpuasa usia 7 tahun, apalagi usia 9 tahun, 10 tahun misalnya kan. Usia di mana untuk perempuan misalnya 9 tahun sudah kategori balik ketika apalagi sudah ditambah dia sudah menstruasi. Untuk yang laki-laki misalnya usia 12 atau 13 tahun. Usia segitu kok baru orang tua baru melatih, baru menyuruh, katakanlah bukan melatih lagi, mereka sudah masuk balik ya. Jadi sudah menyuruh berpuasa. Ini wajib loh, kamu udah sekian misalnya. Padahal di sisi lain sejak kecil dia sendiri tidak mengenalkan, sehingga anak pun bisa jadi akan sulit gitu. Kecuali kalau lingkungan di luarnya, lingkungan teman pergaulannya, lingkungan sekolahnya juga memberikan support atau contoh dia, artinya dia oh ya teman saya puasa maka saya puasa, kalau nggak puasa saya malu gitu kan. Tapi kalau misalnya orang apalagi sekarang itu anak-anak lebih senang main gadget itu ya, termasuk ya, jadi itu akan sangat sulit untuk di ini. Ibaratnya sudah mau terbentuk. Oleh karenanya sejak dini memang harus penting bagi seorang ibu untuk melatih mengenalkan suasana ibadah puasa di bulan Ramadan. Terima kasih. Gitu. Ya, terima kasih banyak Bu Yuli atas tips-tipsnya, sangat-sangat bermanfaat banget buat kita semua. Semoga tetap semangat puasanya untuk adik-adik juga. Alhamdulillah tips-tipsnya sangat bagus sekali dari Bu Yuli. Terima kasih banyak Bu Yuli atas tips-tipsnya. Buat teman-teman, buat para ibu dan calon-calon ibu di luar sana, khususnya ya, kita harus melatih ya Bu ya. Iya. Melatih, membiasakan membentuk anak-anak, pembiasaan yang baik ya. Iya, membentuk kebiasaan yang baik untuk anak-anak agar puasa di usia dini. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semangat puasanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.